debaters yang videonya viral. Perkenalkan, saya Semi Tuan. Saya pendeta, tapi pendeta kecil, mungkin badannya saja yang besar. Saya ngajar sekolah minggu dan juga pembina pemuda dan remaja. Saya juga guru musik untuk TK. Jadi saya pendeta kecil saja. Nah, saya mau memberikan tanggapan sedikit tentang program dari debaters Alim, Alkitab 5 menit kalau tidak salah ya. Saya sih senang dengan debaters ini karena debaters ini orang yang mengajak orang untuk membaca Alkitab, meneliti Alkitab. Itu bagus sekali menurut saya. Kemudian debaters ini orang yang to the point, tidak pura-pura, tidak munafik, merangsang orang untuk berpikir, dan itu hal yang baik menurut saya. Dan debaters ini memang BTL, batak tembak langsung, dan saya senang itu. Tapi setelah saya menyaksikan program Alim secara khusus ya, saya fokus hanya Kejadian 3 ayat 6 sampai 7. Karena ada bagian yang lain ya, ada tafsiran yang lain. Contoh tentang Yudas Iskariot masuk surga apa enggak, itu sudah ditanggapi oleh beberapa pendeta, dan saya pikir saya tidak mau tanggapi lagi, sudah cukup. Tapi saya mau tanggapi Kejadian 3 ayat 6 sampai 7. Saya pikir bahwa debaters ini menafsirkan Alkitab, khususnya teks tersebut, amburadul. Saya tidak mengatakan salah atau benar, nanti dibilang saya menghakimi, tapi saya katakan itu amburadul. Saya juga tidak bilang itu sesat, karena saya bukan penentu sesat atau tidaknya. Saya hanya mau bilang amburadul. Sehingga saya memberi judul untuk tanggapan saya ini, debaters, tafsiran Kejadian 3 ayat 6 sampai 7, imajinasi liar plus halusinasi. Sekali lagi, debaters, tafsiran Kejadian 3 ayat 6 sampai 7, imajinasi liar plus halusinasi. Nanti silakan debaters boleh klarifikasi. Saya terbuka saja. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena debaters ini mendekati teks Alkitab, secara khusus Kejadian 3 ayat 6 sampai 7, dengan asumsi terlebih dahulu, dan kemudian memasukkan asumsi atau imajinasi liar tadi plus halusinasi terhadap teks Alkitab. Memang semua orang tidak lepas dari yang namanya asumsi. Tetapi di dalam menafsirkan Alkitab harusnya biarkanlah Alkitab yang berbicara apa adanya. Setelah itu baru kita berikan pandangan. Ini penting. Karena yang pertama yang tahu persis maksud dan tujuan teks itu adalah penulis dan juga penerima pertama daripada kitab atau tulisan itu. Sehingga kita perlu mempelajari konteks dan latar belakang teks tersebut. Mengapa penulis itu dia menuliskan itu, apa kebutuhan orang-orang yang menerimanya. Jadi saya pikir debaters tidak melakukan itu. Yang kedua, asumsi atau opini kita, walaupun memang ketika menafsirkan Alkitab pasti ada asumsi, gak mungkin bebas. Tapi ingat, asumsi dan opini kita itu terbatas, karena kita tidak tahu segala sesuatu. Dan opini kita itu harus diuji dengan pemikiran orang lain yang mungkin lebih duluan meneliti, lebih banyak pengetahuannya secara khusus tentang Alkitab, tentang teks itu. Dikomparasikan dengan pandangan-pandangan lain yang telah lebih dahulu. Apalagi kalau kita berani sampai mengkomparasi dengan penerima pertama. Ya, jadi ini penting, bahwa pemikiran lain sebagai referensi itu penting sekali. Ya, ingat, kita tidak mengetahui segala sesuatu. Nah, sekarang saya mau langsung ke tanggapan.
terhadap pernyataan-pernyataan debaters ini mengenai Kejadian 3 ayat 6 sampai 7. Dalam pendahuluan, dalam menit, saya ada catatan, maaf saya contek-contek dikit. Dalam menit 1 detik 20, debaters mengatakan bahwa agama lain itu tidak berani membahas kitab mereka, kitab suci mereka. Saya baca ya. Saya tidak pakai potongan-potongan video, saya pakai catatan saja. Jadi debaters mengatakan agama lain tidak berani membahas kitab suci mereka. Mereka merujuk pada ucapan-ucapan manusia, dan manusia-manusia itu juga ngarang-ngarang, dan itu dijadikan sebagai kebenaran, karang-karangan manusia. Jadi debaters mengatakan seperti itu. Menurut saya, agama lain, kata debaters, agama lain tidak berani membahas kitab suci mereka, menurut saya debaters terlalu berlebihan. Mereka juga punya ahli-ahli kitab yang pintar, dan mereka bahas itu luar biasa. Nah, kemudian merujuk pada tulisan atau karangan manusia. Ini hal yang biasa dalam agama, hal yang biasa itu. Jadi ajaran pendiri kemudian ditanggapi atau ditafsirkan oleh murid-murid, kemudian murid-murid itu memberikannya itu kepada penerima atau mereka yang diajarkan, dan kemudian ditafsirkan lagi ajaran-ajaran itu. Itu hal yang biasa. Jadi merujuk kepada penerima pertama itu hal yang biasa dalam agama. Itu cara menafsirkan. Nah, contohnya berita yang baik biasanya itu akan dicari saksi pertama dalam pelaku peristiwa. Ilmu pengetahuan berkembang juga seperti itu. Jadi ada hal yang biasa bahwa orang itu mereka mengambil tafsiran atau karangan dari penerima yang mendahului. Itu hal yang biasa. Di dalam agama Kristen itu juga begitu. Contoh, ajaran Yesus yang diajarkan oleh Yesus, diterima oleh murid-murid, tidak langsung dicatat kan? Kemudian murid-murid mencatat itu. Murid-murid mencatat itu, dan kemudian murid-murid meneruskan lagi. Ketika murid-murid mereka menulis itu, memberikan tanggapan juga. Mereka kemudian berikan kepada jemaat-jemaat pertama, dan diteruskan kepada gereja. Jadi itu hal yang biasa. Ya, hal yang biasa. Sebuah tradisi yang luar biasa. Dan kalau agama dia itu mengimani ajaran itu hal yang biasa. Dan agama Kristen juga itu. Kita nggak bisa mengatakan mereka tidak berani membahas. Oh, mereka punya ahli-ahli yang luar biasa juga menafsirkan kitab mereka ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa karang-karangan manusia yang diyakini sebagai sebuah kebenaran. Debaters perlu memahami bahwa segala sesuatu atau semua tulisan atau karya tulis yang kemudian disampaikan sebagai sebuah informasi, gagasan, dan pemikiran itu disebut karangan. Ada yang bentuknya narasi, ada yang bentuknya deskriptif, ada yang bentuknya eksposisi, argumentasi, persuasi, ada yang syair. Itu karangan manusia. Nah, debaters pun sedang mengarang itu. Saya juga sedang mengarang. Hanya belum tertulis misalnya. Debaters sedang mengarang kemudian menjelaskan ke orang lain sebagai sebuah informasi. Itu karangan debaters. Jadi karang mengarang itu juga hal yang biasa. Perlu debaters pahami bahwa Alkitab yang ada di tangan kita, di tangan saya, debaters, dan seluruh gereja di seluruh dunia, itu juga adalah hasil karangan. Hasil karangan dari tim penerjemah Alkitab. Septuaginta yang bahasa Yunani, Vulgata yang bahasa Latin, dan kodeks-kodeks yang lain, itu juga adalah hasil karangan dari manusia.
Jadi kalau mengarang itu biasa, hasil karang. Iya betul, kitab suci juga karangan manusia. Bahkan autograf atau tulisan asli yang tanpa salah dari penulis Alkitab, misalnya kitab Musa yang tulis, dan kemudian yang lain, Mazmur, ada Mazmur Daud, Mazmur Musa, Asaf, dan yang lain. Penulis pertama, karena mereka menulis dan kemudian memberikan itu sebagai sebuah informasi dan bahan pelajaran, itu dikatakan juga karangan manusia. Rasul Paulus, dia menuliskan surat-surat, itu karangan Paulus. Petrus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka menuliskan Injil, itu karangan dari penulis. Disebut karangan manusia. Yang bedanya adalah bahwa mereka menulis di dalam pengaruh, di dalam inspirasi, di dalam ilham, di dalam wahyu Roh Kudus. Roh Kudus menguasai mereka. Roh Kudus sebagai inspirator, sebagai arsitek, sebagai sumber hikmat ketika mereka menulis. Sehingga tulisan mereka disebut sebagai firman Tuhan. Jadi Alkitab itu bersifat ilahi dan juga bersifat insani. Ya. Jadi kalau bilang karangan-karangan manusia, tidak ada kitab di dunia ini yang bukan hasil karangan manusia. Ya, kecuali yang mengakui bahwa kitab suci mereka itu langsung turun dari langit, ditulis oleh Tuhan, kemudian tuh kasih ke manusia. Kitab suci kita tidak begitu. Jadi kalau kitab kita karangan manusia, betul, tetapi autografnya itu adalah ilham Roh Kudus. Sedangkan kita sekarang, tim penerjemah yang menerjemahkan, itu adalah karena iluminasi atau pencerahan. Dan ketika kita membaca dan merenungkan dan mengkhotbahkan, itu pun iluminasi, bukan lagi ilham, inspirasi. Tidak ada lagi ilham, cukup 66 kitab. Nah, jadi itu tanggapan saya mengenai debaters yang menjelaskan tentang agama lain. Saya tetap menghargai agama lain, tapi ketika mereka meminta pertanggungjawaban dari saya akan memberikan pertanggungjawaban. Nah, sekarang saya masuk kepada inti, yaitu tanggapan terhadap tafsiran 3 ayat 6 sampai 7. Alasan Hawa yang pertama memakan buah itu dalam Kejadian 3 ayat 6 sampai 7 itu yang menjadi bahan dari debates. Oke, kita akan bahas bersama-sama. Debates berkata bahwa alasan Hawa yang makan pertama kali buah pengetahuan yang jahat dan yang baik itu adalah karena Kejadian 1 ayat 28. Yaitu karena Tuhan sudah berfirman atau sudah menubuatkan manusia menguasai, menaklukkan, beranak cucu dan penuhi bumi, dan tidak mungkin itu gagal. Bagi saya, inilah imajinasi liar dan halunya debaters dimulai. Nah, tanggapan saya, kalau Kejadian 1 ayat 28 adalah alasan atau penyebab, maka bila tidak ada ayat ini, maka Hawa bukan yang pertama makan buah itu. Jadi pembuktian terbalik ya. Kalau debaters mengatakan bahwa penyebab adalah Kejadian 1 ayat 28, sehingga Hawa yang makan pertama kali. Pembuktian terbalik, kalau tidak ada ayat ini, berarti bukan Hawa yang makan pertama kali buah itu. Dan karena Tuhan yang berfirman, maka debater sedang mau mengatakan bahwa Tuhanlah penyebab Hawa makan buah. Karena itu kan Tuhan yang berfirman. Jadi Tuhan yang menyebabkan Hawa makan buah itu pertama kali. Jadi Tuhan yang membuat Hawa berdosa. Tuhan penyebab dosa.
Wah, ini kan bahaya. Karena Allah memberikan firman itu, maka Hawa lah yang pertama kali makan buah itu. Berarti Tuhanlah penyebab Hawa berbuat dosa. Debaters harus bedakan antara kalimat-kalimat nubuatan dan kalimat-kalimat perintah di dalam Alkitab. Tidak semuanya di Alkitab itu nubuatan. Tidak semua yang dikatakan Tuhan itu berupa nubuat. Harus hati-hati. Kejadian 1 ayat 28 itu adalah perintah. Kejadian 1 ayat 28 itu tujuan Allah menciptakan manusia. Ya, perintah agar manusia menjadi pemimpin, menjadi mandataris, menjadi raja di bumi. Dengan menaklukkan, dengan menguasai, dengan memenuhi bumi. Untuk memenuhi bumi, ya perlu beranak cucu di bumi. Ini biasa disebut mandat budaya. Dan kalau manusia tanpa dosa pun dapat melakukan itu. Ya. Jadi penyebabnya bukan Kejadian 1 ayat 28 Debaters. Ya, sekali lagi ini menurut saya. Dan bukan cuma menurut saya banyak pendeta-pendeta atau ahli-ahli teologi juga berkata begitu. Yang berbeda memang saya pikir di Debaters doang ini. Ya. Penyebabnya adalah karena iblis tidak mau tujuan dan perintah Allah ini kepada manusia ini tercapai. Iblis ingin mengacaukan rencana Allah ini. Hawa yang tergoda dan makan buah itu karena iblis itu pintar. Dia tidak pilih Adam. Bukan karena Hawa nggak pintar. Apalagi menurut Debaters, walaupun itu cuma andai ya. Nggak punya pengetahuan. Bukan. Karena Hawa dan Adam itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Allah. Itu menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah itu juga ada pada Adam dan Hawa. Manusia itu bukan cuma Adam. Manusia itu juga Hawa. Hawa itu manusia juga. Jadi Hawa yang makan karena iblis mencari sasaran yang tepat. Mengapa? Karena Adam adalah penerima pertama perintah. Penerima langsung dari Tuhan. Sedangkan Hawa adalah penerima kedua. Dia dapat berita dari Adam. Kemungkinan penerima kedua atau Hawa membuat kesalahan itu lebih besar daripada penerima pertama itu Adam. Dan prediksi daripada iblis itu tepat. Memang dia pinter. Hawa, kalau kita baca di Alkitab, Kejadian 2 dan 3 itu ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi. Coba kita baca ya. Nah, Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kejadian 3 ayat 2. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ada beberapa perbedaan kalimat walaupun mempunyai makna yang hampir sama. Dari Kejadian 2 ayat 16 dan 17, kemudian Kejadian 3 ayat 2 dan 3. Kejadian 2 ayat 16 bilang gini, semua pohon boleh kamu makan dengan bebas. Kejadian 3 ayat 2
Hawa berkata, ya Kejadian 2 ayat 16 tadi kan Tuhan yang bilang kepada Adam. Kejadian 3 ayat 2, Hawa beritahu kepada iblis, buah pohon-pohonan boleh kau makan. Tadi semua pohon makan dengan bebas. Di sini buah pohon-pohonan boleh kau makan. Ada perbedaannya. Kejadian 2 masih ayat 16, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Kejadian 3 ayat 3, buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Ada perbedaan. Di Kejadian 2 buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Sedangkan Kejadian 3 ayat 3, buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Ada perbedaan. Karena di tengah-tengah taman itu sebenarnya ada 2 pohon kan. Pohon kehidupan satunya. Nah, perbedaan. Kejadian 2 ayat 17 bilang, janganlah kau makan buahnya. Tapi Kejadian 3 ayat 3, Hawa berkata, jangan kamu makan ataupun raba. Perbedaan. Kejadian 2 ayat 17, pastilah engkau mati. Sedangkan Kejadian 3 ayat 3, Hawa berkata, nanti kamu mati. Ada kesamaan, tapi ada perbedaan. Jadi ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi. Jadi prediksi iblis itu tepat. Jadi lihat saja, berita dari Adam ke Hawa ada yang tidak sama. Hawa mendapatkan tidak sama. Inilah yang dikejar oleh iblis dengan membuka percakapan. Tentulah semua pohon. Wah, itulah cara iblis. Silakan debaters, kemudian yang menyaksikan video ini, perhatikan dengan baik-baik ayat-ayat yang tadi. Walaupun kelihatan mirip, hanya mirip, tapi tidak sama ternyata. Nah, sekarang saya mau tanya, logika mana yang lebih kuat? Kejadian 3 ayat 2 ayat 2 dan 3, kemudian Kejadian 2 ayat 16 yang saya sampaikan ini, dengan kalau penyebab utamanya adalah Kejadian 1 ayat 28. Itu. Coba logika mana yang menjadi penyebab dari Hawa yang pertama kali makan buah? Mana yang lebih masuk akal? Dan mana yang lebih sesuai dengan firman Tuhan? Makanya jangan suka-suka mengurangi atau menambahkan firman Tuhan. Apalagi dengan imajinasi liar dan halu. Nah, yang kedua, bagian kedua, imajinasi liar dan halunya debaters ini berlanjut, yaitu penjelasan tentang andai Adam makan duluan buah pengetahuan. Sebenarnya saya tidak mau tanggapi ini, karena ini hanya imajinasi debaters. Debaters memulai dengan kata andai. Dan dalam penjelasan Anda, saya mencatat itu ada sekitar 6 kali Anda mengucapkan kata andai. Ingat, andai itu jawabannya bisa ya, tidak, ragu-ragu, dan banyak. Dan andai itu tidak sesuai dengan kenyataan. Itu hanya asumsi, opini, imajinasi, halusinasi. Sesuatu apalagi argumen yang didasari oleh andai terhadap sebuah kejadian yang telah terjadi, itu tidak kuat. Bahkan saya mau mengatakan kosong. Omong kosong. Jadi menurut saya, debaters omong kosong. Pandangan saya, ya, andai Adam yang makan buah itu duluan, itu tidak mungkin terjadi. Jadi andai Adam makan buah itu tidak terjadi. Dan memang itu bukan fakta. Faktanya Hawa yang tergoda dan makan duluan. Jadi saya tidak mau berandai-andai karena itu omong kosong dan hanya hayalan saya. Saya nggak mau ikut-ikutan. Fakta mengatakan Hawa yang makan. Jangan berandai-andai. Ya, itu penjelasan debater itu banyak sekali di situ.
Dan itu karena Anda yang menurut saya itu kosong, omong kosong. Nah, sekarang bagian yang ketiga. Debatas mengatakan Hawa makan buah itu matanya belum terbuka. Begitu Adam makan baru keduanya terbuka. Menurut debaters itu perintah di Kejadian 2 ayat 16 dan 17 itu hanya terikat pada Adam, Hawa tidak. Makanya ketika Hawa makan matanya tidak terbuka. Apakah benar? Nah, ini tanggapan saya. Kejadian 3 ayat 6b. Dia memakannya dan diberikan juga kepada suaminya. Kemudian ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua. Menurut saya kejadiannya berlangsung itu tidak lama. Hawa makan langsung berikan kepada Adam. Karena di situ ada catatan bahwa dia memberikan kepada suaminya yang bersama dengan dia. Jadi saat itu mungkin tidak terlalu jauh. Hawa ngobrol sama iblis, kemudian dia ambil buah itu, kemudian dikasih ke Adam. Tidak terlalu jauh. Ada dua kemungkinan yang terjadi di situ. Menurut saya ada dua kemungkinan. Mungkin Hawa matanya sudah terbuka, tetapi dia belum sadar. Tapi itu tidak ada dalam Alkitab. Nah, ini kan tafsiran saya. Saya sedang berandai. Berandai bukan. Saya menafsirlah. Tapi saya tidak mau pakai itu. Atau bukan tidak terbuka, tapi belum terbuka. Ini lebih kuat. Atau dalam tanda kutip menunggu. Mengapa menunggu? Karena manusia itu bukan hanya Adam, tetapi Hawa. Dan ingat, mereka itu sudah menjadi satu, bukan dua lagi. Mereka menjadi satu, bukan dua. Jadi, dan Adam itu sebagai pemimpin. Adam sebagai pemimpin dari Hawa. Jadi memang begitu Adam yang makan baru kedua-duanya matanya terbuka. Ya. Jadi itu menurut saya. Adam sebagai pemimpin. Jadi bukan Hawa matanya mungkin mungkin mata Adam itu mata Hawa itu belum terbuka, tapi karena menunggu Hawa. Mereka berdua adalah satu dan Adam adalah pemimpin. Dan ingat, itu dikatakan sebagai dosa Adam. Karena Adam adalah pemimpin. Adam tetap bertanggung jawab. Nah, apakah perintah itu hanya terikat kepada Adam dan Hawa tidak? Adam sebagai pemimpin, dia yang memberitahukan kepada Hawa istrinya. Keduanya adalah satu. Sehingga keduanya terikat pada perintah Tuhan. Coba kita baca Kejadian 3:2. Hawa bilang begini. Ketika dia jawab, dia bilang gini. Boleh kami makan, kata Hawa. Hawa bilang kami. Kemudian ayat 3 dia bilang gini. Tuhan perintah kepada kami, ini kata Hawa, bahwa ketika kamu makan, nanti kamu makan. Jadi yang dipakai itu kata kami, kamu, dan kamu. Kata kamu, kami dan kamu di sini sebutan jamak. Hawa mengakui bahwa perintah yang pertama kali diberikan kepada Adam itu juga diberikan kepada dia sebagai bagian dari Adam. Karena mereka dua adalah satu. Jadi debaters, jangan hanya melihat Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, tapi coba bandingkan juga dengan Kejadian 3 ayat 2 dan 3. Hawa mengatakan kami, kamu. Jadi Hawa sendiri mengatakan dia terikat dalam perintah ini. Hawa kenapa tidak terbuka duluan? Ya itu tadi saya bilang.
mungkin sedang menunggu. Begitu sang pemimpin, maka mata mereka berdua terbuka. Dan kejadiannya itu gak lama, cepat. Nah, ada bagian yang lucu dari pernyataan debaters menurut saya. Yang lucu dari debaters itu ada di menit keempat detik ke-38. Debaters berkata, karena andai kata iblis pertama memberi kepada Adam dan seterusnya. Mengapa lucu? Karena iblis tidak pernah beri sesuatu, entah itu buah, entah itu apa, pada Adam dan Hawa. Gak ada di situ. Lucu aja ini. Apa yang diberi? Gak ada. Yang ada adalah iblis menggoda Hawa. Nah, ini lucu nih. Jadi debaters di sini hati-hati kalau pernyataan itu, karena ya bisa lucu. Ya. Kemudian yang lainnya, tapi ini nggak lucu. Debaters punya pandangan bahwa Adam dan Hawa di Taman Eden. Eden itu ada di surga. Jadi kata debaters itu dia sudah menjelaskan di program Alim yang lain, dan saya nggak nonton itu. Saya hanya fokus ke sini karena itu ada debaters itu menjelaskan itu, makanya saya perlu bahas ini. Tanggapan saya, debaters mencampur adukan Alkitab dan Al-Quran, mirip-mirip Felix Yao, ya, mencampur adukan. Ingat bahwa penciptaan manusia itu bumi. Kejadian 1 ayat 26. Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa dan seterusnya, supaya mereka berkuasa atas binatang-binatang yang merayap di bumi. Wah, kata di bumi jelas sekali. Mereka berkuasa atas binatang-binatang di bumi. Kemudian ayat 27, penjelasannya itu di Kejadian 2 ayat 5 sampai 25. Jadi kemudian Tuhan menciptakan. Penciptaan itu dijelaskan, penciptaan manusia itu dijelaskan di Kejadian 2 ayat 5 sampai 25. Di Kejadian 2 ayat 5 sampai 25 itu dijelaskan bahwa Tuhan membuat manusia, menciptakan manusia diambil dari debu tanah. Debu tanah di mana? Di bumi. Di bumi. Dijelaskan di situ bahwa saat itu belum ada orang yang mengusahakan, ya, di bumi. Kemudian Taman Eden itu dikelilingi oleh 4 sungai, nama-namanya jelas, dan itu ada di bumi. Kemungkinan itu di sekitar Teluk Persia menurut beberapa ahli geografi yang menjelaskan itu, ya. Kemungkinan di Teluk Persia. Kemudian Kejadian 2 ayat 15, pohon-pohon itu diusahakan atau dipelihara di bumi, dijelas itu. Jadi Adam disuruh untuk mengusahakan dan memelihara itu di bumi. Kemudian Kejadian 2 ayat 23 sampai 25, adanya perkawinan. Adam bersatu dengan Hawa. Maka waktu Adam bilang, inilah tulangku dan tulangku dari tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dan kemudian ada penjelasan di situ. Maka seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan. Itu terjadi di situ, perkawinan di situ. Kemudian ayat 25 dijelaskan lagi, ayat 25, manusia dengan istrinya. Wah, jelas di situ dibilang istrinya. Kemudian itu sekaligus dengan perintah menguasai bumi itu, Kejadian 1 ayat 28. Bagaimana itu tidak terjadi di surga, di proses perkawinan itu? Nggak ada perkawinan di surga, tidak ada kawin mawin. Kejadian 3 ayat 7, sebelum jatuh dalam dosa, Hawa memberikan buah itu pada suami. Wah, dibilang suami. Masa sebutan istri suami itu ada di surga? Makanya debaters ini gak jelas, ya. Itu berarti di bumi, suami istri itu di bumi, bukan di surga. Gak ada
suami istri di surga. Dan surga itu alam roh, hidup seperti malaikat. Sedangkan Adam dan Hawa berdaging bertulang. Debaters pakai Alkitab yang mana ya? Alkitab yang lain ya? Kayaknya Alkitab dipakai oleh umat Kristen gak bilang begitu. Jadi itu di bumi. Ada catatan lain lagi. Kejadian 3 ayat 24, di situ ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya. Jadi bukan dibuang dari surga ke bumi, tapi dihalau ke timur Taman Eden. Nah, Kejadian 4 ayat 16 itu masih disebut lagi. Kemudian dalam peristiwa si Kain dihalaukan Tuhan ke Not, sebelah, catatannya di Alkitab, sebelah timur Eden. Jadi itu di bumi. Masa Kain itu masih ada, Eden itu. Jadi coba debaters lihat lagi baik-baik ya. Saya belum lihat argumen di video yang lain, tapi ketika debaters menjelaskan itu dalam Kejadian 3 ayat 6 dan 7 tafsirannya, saya perlu membahas. Coba baca baik-baik, lihat baik-baik. Nah, terus sekarang Eden itu di mana? Ada 2 tafsiran. Ya, 3 ya tadi. Kalau yang ketiga ya debaters itu tadi bilang bahwa itu di surga. Tapi saya masih mengatakan bahwa itu Eden itu, Taman Eden itu di bumi. Ada 2 tafsiran. Yang pertama, bahwa itu sudah diangkat oleh Tuhan. Sudah diangkat oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya ini lebih kuat dan saya lebih setuju. Yang kedua, bahwa Taman Eden itu sudah hancur ketika air bah di zaman Nabi Nuh. Mengapa? Karena masa Kain itu masih ada Eden. Tapi karena dihalangi oleh malaikat, orang gak bisa masuk ke situ. Dan ketika zaman Nuh terjadi air bah, itu hancur, hilang. Ya. Jadi itu Eden atau Taman Eden itu bukan di surga tapi di bumi. Penjelasan saya seperti itu. Silakan tanggapi debat. Ya, oke. Selanjutnya ada bagian yang lucu lagi nih. Jadi debaters mengatakan Hawa itu dihukum akibat dosa itu karena Hawa itu adalah anaknya Adam. Hawa terlahir dari Adam di menit ke-10 detik ke-11. Ini yang paling ngaco, paling lucu. Ayatnya mana, debaters? Bagaimana Adam melahirkan Hawa? Mau keluar dari mana? Kejadian 2 ayat 21 sampai 23, di situ dijelaskan bahwa Hawa dibentuk dengan mengambil atau diciptakan dengan mengambil bagian rusuk dari Adam. Rusuk itu dijadikan sebagai model supaya mirip dengan Adam, walaupun berbeda. Lagian kalau Hawa itu adalah anak Adam, masa Adam kawin sama anaknya? Logikanya mana, debaters? Makanya jangan berimajinasi liar dan halu. Berhati-hati dengan menafsirkan Alkitab. Hawa anaknya Adam, baru kali ini saya dengar. Tapi itu pendapat debaters. Tapi saya mau mengatakan bahwa itu salah. Dan ya lucu. Nah, penutup dari saya. Yang pertama, Hawa makan buah pertama kali bukan karena Kejadian 1 ayat 28, tapi karena Hawa adalah target terbaik iblis sebagai penerima kedua dari perintah Tuhan. Yang kedua, debaters kalau membaca Alkitab dan tafsir,
debaters di sini hanya sesuai dengan pikiran, opini, imajinasi, dan halusinasi dari debaters, bukan apa kata Alkitab. Dalam teologi itu disebut exegesi, memasukkan sesuatu, pemikiran, opini ke dalam Alkitab. Seharusnya adalah eksegesi, jadi menarik apa yang ada dalam Alkitab, kemudian kita lihat, baca, oh apa yang kata Alkitab. Nah, saran saya adalah debaters, belajarlah teologi, jangan anti teologi, karena Anda sedang berteologi soalnya. Sayang banget debaters, talenta Anda ini tidak diasah dengan teologi yang baik. Saya percaya Tuhan mau pakai debaters untuk menjadi seorang penginjil, apologet di era sekarang ini. Tapi harus mau diasah dengan belajar teologi. Berhati-hati, karena Anda akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan segala yang Anda katakan itu, yang Anda sampaikan. Mohon maaf bahasa saya mungkin agak terlalu vulgar atau apa ya. Saya karena terbiasa dengan pemuda remaja, ya bahasa saya begini. Dan terakhir sekali saya pinjam jargon Anda, tapi saya agak sedikit berubah ya. Berani tanggapi, berani ditanggapi. Jangan hanya tanggapi melulu. Ya, mungkin itu saja. Silakan debaters menanggapi, dan saya terbuka untuk tanggapan. Karena saya sadari bahwa mungkin saya bisa salah, tapi saya percaya dengan ini debaters juga harus banyak belajar bagaimana kita mencoba menafsirkan Alkitab dengan lebih baik dan bertanggung jawab. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sola Christus, Soli Deo Gloria. Bye. Dalam Kejadian 3 ayat 6 sampai 7 itu yang menjadi bahan dari debaters. Oke, kita akan bahas bersama-sama.